Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Yudi dan bersama saya Dwi Rahma dalam Kilas Balik BPPK edisi spesial Kaleidoskop 2021. Selama 15 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi penting untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Berbagai liputan tentang isu-isu strategis dan juga kegiatan-kegiatan penting yang terjadi sepanjang Januari hingga Desember tahun 2021 akan kami hadirkan menemani pagi kita di penghujung tahun ini. Tahun 2021 menjadi tahun yang tidak mudah bagi sektor pemerintahan. Pandemi COVID-19 yang masih terus melanda mendorong banyak pihak termasuk BPPK untuk dapat beradaptasi dengan cepat dan memastikan semua layanan kepada stakeholders tetap berjalan. Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi meminta kepada para ASN meski di tengah segala keterbatasan untuk tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholders. Pemirsa, mengawali Kilas Balik BPPK kali ini kita akan mengulas isu strategis BPPK sebagai unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian Keuangan. Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut sejak awal 2020 lalu menjadi titik balik akselerasi pembelajaran berbasis digital di BPPK. Hal itu ditandai dengan gerak cepat konversi pelatihan klasikal menjadi pelatihan berbasis digital. BPPK telah mengonversi sebagian besar pelatihan tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan e-learning dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi. Pembelajaran jarak jauh ini diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Kepala BPPK dengan nomor Per6-PP-2021 tentang pedoman pelatihan jarak jauh di lingkungan Kementerian Keuangan. Sampai dengan triwulan 3 2021, telah tercatat lebih dari 750 pembelajaran digital yang terdiri dari e-learning dan pelatihan jarak jauh yang diselenggarakan oleh seluruh Pusdiklat dan Balai Diklat. Sampai dengan triwulan 3 2021 pula, program e-learning maupun micro-learning diikuti oleh sebanyak 195.473 peserta dan dapat diakses pada portal Kemenkeu Learning Center. Di samping itu, juga terdapat 263 open access course yang dapat diikuti secara terbuka oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Selain itu, BPPK juga telah melaksanakan pelatihan tatap muka klasikal dengan tetap berpedoman pada penerapan protokol kesehatan ketat sesuai dengan SE4-PP-2021 tentang pedoman pembelajaran klasikal dalam tatanan normal baru di lingkungan BPPK. Beberapa pelatihan tersebut diantaranya adalah pelatihan teknis pembentukan pawang anjing pelacak narkotika, pelatihan teknis instruktur anjing pelacak, dan pelatihan teknis pengawakan speedboat patroli Bea dan Cukai. Novi Pusikat KU melaporkan. Sebagai upaya dalam mendukung ISRBTK Kementerian Keuangan, BPPK telah melaksanakan modern e-learning sebagai alat utama dalam pengembangan SDM Kementerian Keuangan. Implementasi full e-learning, digitalisasi materi pembelajaran, integrasi LKMS Kemenkeu, dan change management implementasi dan budaya e-learning merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung ISRBTK tersebut. Selain itu, BPPK juga mendukung pelaksanaan data analytics di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Data Analytics to Improve Learning Process dan Data Analytics pengembangan kompetensi SDM melalui pembelajaran. Pada tahun 2022, BPPK juga memperkenalkan 3 arah kebijakan pembelajaran di BPPK, yakni pembelajaran joint program, pembelajaran integrasi dan kolaborasi, serta leveling pembelajaran. Pendekatan ini ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran mampu mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan, serta memenuhi kebutuhan pengembangan SDM dalam pencapaian 5 program Kementerian Keuangan. Pada tahun 2021 terdapat 2 produk unggulan BPPK, yaitu Digital Learning Manajemen Keuangan Negara Menengah dan Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN.
Sebagai unit pengelola pengembangan kompetensi SDM di Kementerian Keuangan, BPPK tahun ini juga mencanangkan Kementerian Keuangan sebagai learning organization dengan BPPK sebagai motor penggeraknya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai kesempatan selalu mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan diharapkan menjadi institusi yang selalu belajar. Hal itu dipertegas dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang mengulas perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja sebagai dasar pencanangan learning organization di Kementerian Keuangan. Menindaklanjuti hal tersebut, BPPK telah berhasil menyusun pedoman teknis pelaksanaan learning organization yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283 Tahun 2021 tentang implementasi organisasi pembelajar atau learning organization di lingkungan Kementerian Keuangan. Keputusan ini nantinya akan diimplementasikan oleh seluruh unit eselon 1 di Kementerian Keuangan dan setiap tahun diukur dengan parameter yang telah ditetapkan. Hal tersebut memperkuat posisi dan peran BPPK sebagai leader dalam pengembangan kompetensi SDM Kementerian Keuangan. Rahmat Imaduddin, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melaporkan. Isu strategis berikutnya tentu masih hangat dalam perbincangan warga BPPK, yakni penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman, Kementerian Keuangan perlu berbenah, salah satunya melalui penataan organisasi agar institusi dapat lebih agile dan adaptif dalam merespon perubahan. Penataan organisasi di Kementerian Keuangan ditandai dengan terbitnya PMK nomor 118 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Dalam peraturan tersebut diatur tentang penataan organisasi BPPK yang melahirkan semangat BPPK baru, diantaranya dengan perubahan struktur, nomenklatur, efisiensi organisasi, penetapan, dan penajaman fungsi-fungsi baru yang meliputi pengembangan kompetensi, pengelolaan knowledge management, penjaminan mutu, dan sertifikasi. Sosialisasi dan internalisasi mengenai BPPK baru ini terus dilakukan dengan berbagai kegiatan, di antaranya dengan diselenggarakannya kegiatan Klompen Capir 118 yang bertujuan untuk mensosialisasikan sekaligus menggerakkan seluruh unsur di BPPK untuk memahami dan juga berkompetisi dalam menumbuhkan semangat pendokumentasian pengetahuan terkait penataan organisasi BPPK di masing-masing unit. Vena, BDK Palembang, melaporkan. Pemirsa, berbicara tentang knowledge management, hal ini juga menjadi sebuah isu strategis yang tidak kalah penting bagi BPPK di tahun 2021 ini. Dimulai sejak era Ibu Sumiati, dilanjutkan era Bapak Astera Primanto Bakti dan Bapak Rionald Silaban, knowledge management juga menjadi salah satu perhatian utama pada masa kepemimpinan Bapak Andin Hadianto. Komitmen pimpinan terhadap knowledge management di BPPK dapat dilihat pada indikator kinerja utama setiap pegawai BPPK yang dituntut untuk dapat mendokumentasikan pengalaman, wisdom, dan pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke dalam sebuah produk knowledge capture. Selain itu, lahirnya satu unit baru yang bertugas mengordinasikan dan mengelola proses manajemen pengetahuan tidak hanya di BPPK, melainkan pengetahuan di Kementerian Keuangan, yaitu Subbagian Manajemen Pengetahuan yang berada di bawah Bagian Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Manajemen Pengetahuan. Hal ini menunjukkan keseriusan BPPK dalam pengelolaan pengetahuan di seluruh unit Kementerian Keuangan. Baik pemirsa, kita beranjak ke segmen berikutnya yang akan mengungkap seperti apa peranan-peranan penting BPPK bagi Kementerian Keuangan sepanjang 2021. Jangan kemana-mana, kita akan saksikan setelah pariwara berikut ini. The Maestro, saksikan di YouTube Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
Di tahun 2021 ini, BPPK berperan aktif dalam mendukung berbagai kegiatan dan kebijakan Kementerian Keuangan. BPPK dipercaya sebagai koordinator seluruh rangkaian peringatan Hari Uang atau HORI ke-75 dengan berbagai inovasi bentuk kegiatan yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi, seperti webinar, bakti sosial, kegiatan seni budaya, dan olahraga. Tahun ini merupakan peringatan ke-75 sejak uang Republik Indonesia diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1946 lalu. Mengambil tema pulihkan ekonomi, wujudkan Kemenkyu 1 yang terpercaya, menuju Indonesia unggul dan tangguh, peringatan HORI ke-75 mengingatkan kita bahwa situasi serba sulit. Saat ini memerlukan kepedulian dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, rangkaian kegiatan peringatan Hari Uang atau HORI ke-75 resmi dimulai dengan kick-off HORI yang dilangsungkan di Kompleks Sekretariat BPPK, Jalan Purnawarman nomor 99, Kebayoran Baru, Jakarta, dan diselenggarakan secara hybrid. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, didampingi oleh seluruh jajaran pejabat Eselon 1. Puguh, Sekretariat Badan, melaporkan. Di masa pandemi COVID-19, BPPK juga turut aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat seputar kebijakan program pemulihan ekonomi nasional. BPPK meluncurkan program webinar interaktif dengan tajuk Kemenkyu Korputalk. Kemenkyu Korputalk adalah program yang mengusung format webinar interaktif dan menghadirkan narasumber prominent. Kemenkyu Korputalk berhasil menarik perhatian ribuan audiens dari berbagai kalangan yang ingin mengetahui seputar kebijakan program PEN via media Zoom dan kanal YouTube BPPK Kemenkyu RI. Hingga menjelang akhir 2021, Kemenkyu Korputalk telah diselenggarakan sebanyak 41 episode dan menjadi salah satu platform rujukan bagi sosialisasi kebijakan PEN di Kementerian Keuangan. Esther, Pusdiklat PSDM, melaporkan. Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Kementerian Keuangan, BPPK juga berkontribusi dengan menyediakan gedung-gedung asramanya sebagai tempat isolasi mandiri pegawai lintas unit Eselon 1 Kementerian Keuangan yang terpapar virus COVID-19. Di antaranya adalah asrama Pusdiklat Bea dan Cukai dan asrama PHRD Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, serta gedung-gedung asrama di Balai Diklat. BPPK juga terlibat dalam mengamplifikasi agenda setting Kementerian Keuangan melalui dukungan publikasi sesuai dengan pesan kunci agenda setting yang telah disusun melalui strategi komunikasi Kementerian Keuangan. Seluruh pengelola kanal media sosial unit-unit di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, baik pusat maupun di daerah, turut berperan aktif dan secara rutin membuat konten publikasi terkait agenda setting Kementerian Keuangan. Tercatat hingga awal Desember 2021, telah diproduksi ratusan konten video publikasi yang disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial. Irwan, Sekretariat Badan, melaporkan. Pemirsa, di tahun 2021 ini, peran dan kontribusi BPPK dalam setiap kegiatan Kementerian Keuangan semakin terasa. Mengusung semangat sinergi dan kolaborasi, BPPK selalu memberikan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan SDM yang berkompeten. Di antaranya terlibat dalam kegiatan penyiaran event virtual, baik level pusat maupun di daerah seperti Ministry of Finance Festival atau MOFES, berbagai kegiatan webinar, kegiatan konferensi pers, hingga dukungan SDM untuk kegiatan berskala internasional seperti Presidensi G20 Indonesia yang akan dihelat mulai Desember 2021 hingga sepanjang 2022 ke depan. Ya, Dwi, selanjutnya kita akan menayangkan kegiatan-kegiatan apa saja yang terjadi di BPPK di tahun 2021. Ya, Yudi, tentunya pemirsa sudah penasaran apa saja yang terjadi di BPPK di seluruh Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur, dari kontributor Medan hingga Manado selama setahun ini. Namun jangan kemana-mana, Kilas Balik BPPK akan kembali hadir untuk Anda setelah pariwara berikut ini. Goodbye Joe, we gonna go, me on my own.
gotta go part of the road down the bayou. My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Ngopi Hitam setiap Kamis pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di Pusdiklat Keuangan Umum. Pemirsa, sepanjang tahun 2021 ini BPPK menggelar berbagai kegiatan besar, baik dari unit pusat maupun di daerah. Kira-kira apa saja? Mari kita simak bersama liputan berikut ini. BPPK rutin menyelenggarakan Learning Council Meeting atau LCM setiap tahunnya. LCM adalah forum tertinggi di bidang pembelajaran Kementerian Keuangan, Corporate University, dan Pembinaan SDM di Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan ini membahas 3 agenda. Yang pertama, laporan tindak lanjut LCM 2020, presentasi arah kebijakan pengelolaan dan pembinaan SDM oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan diskusi serta arahan Menteri Keuangan. LCM kali ini membahas tentang laporan, capaian, dan isu implementasi kegiatan pengembangan kompetensi, SDM, serta manajemen pengetahuan atau knowledge management. Pertemuan ini dilakukan secara daring dan dihadiri Menteri Keuangan, staf ahli Menteri Keuangan, pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pejabat di lingkungan BPPK. AKP tahun 2021 dimulai dengan kegiatan Learning Council Meeting pada 14 April 2021 sebagai forum tertinggi pengelolaan Kemenkeu-Korpu untuk menetapkan arah pengembangan dan pengelolaan SDM, melalui pembelajaran dan kebijakan prioritas manajemen pengetahuan, serta kebijakan strategis pengelolaan PKN STAN dilanjutkan dengan harmonisasi internal hasil AKP pada 15 September. Selanjutnya, pada 28 sampai 29 September 2021 dilakukan Learning Engagement Forum yang merupakan kegiatan koordinatif level eselon 3 yang dihadiri perwakilan dari Biro SDM, perwakilan pengelola SDM seluruh unit eselon 1 dan LNSW, dan perwakilan dari Pusdiklat serta PKN STAN. Tahap terakhir adalah harmonisasi eksternal hasil AKP yang diselenggarakan pada 23 November 2021 yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dihadiri oleh Kepala Biro SDM, Kepala Biro Umum, seluruh Sekretaris Unit Eselon 1, seluruh Kepala Pusdiklat dan bagian pengembangan SDM di Unit Eselon 1, serta LNSW. Dalam kegiatan ini, dilakukan koordinasi dan konsolidasi data hasil AKP dengan pihak-pihak eksternal BPPK atau unit pengguna. BPPK secara rutin menggelar town hall meeting, yakni kegiatan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi seluruh warga BPPK dengan dipimpin langsung oleh Kepala Badan. Sepanjang tahun 2021, town hall meeting telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, yang dihadiri oleh hampir seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan BPPK. BPPK menggelar Kemenkeu Learning Festival atau KLF. KLF merupakan rangkaian kegiatan yang mengusung tema besar berupa learning. Pembukaan KLF ditandai dengan diselenggarakannya acara loker spesial pada 30 Agustus 2021. Salah satu kegiatan yang digelar bertajuk Learning Bootcamp yang menghadirkan narasumber ternama dalam pembuatan konten kreatif. Di antaranya Pandul, Willy Riza, dan Novia Bahmid. Selain itu, seri webinar dengan menghadirkan narasumber internasional dikemas dalam Kemenkeu Learning Week dan Executive Seri Session. Kemenkeu Learning Festival juga menghelat lomba video pembelajaran dan learning competition yang terdiri dari 7 kompetisi. Dan ditutup dengan acara puncak Be a Champion pada 19 November 2021. Dalam upaya penguatan internal, BPPK juga telah melakukan berbagai upaya melalui penyelenggaraan kegiatan rutin penguatan internal, diantaranya Rabu Biru atau Rasa Baru Bincang Korpu, Capacity Building BPPK, Lesehan Integritas, Learning Organization Knowledge Room atau Locker, dan seri webinar Ketahanan Keluarga. Meski di tengah situasi dan kondisi pandemi, unit-unit di BPPK, baik Sekretariat, Pusdiklat, PKN STAN, dan Balai Diklat tetap melaksanakan berbagai kegiatan secara virtual, di antaranya Seminar Internasional Kepabeanan
Menyandang status sebagai WTO RTC, Pusdiklat Bea dan Cukai telah menyelenggarakan beberapa seri seminar kepabeanan internasional yang diikuti oleh berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Seminar dilangsungkan secara hybrid dan para peserta dari mancanegara hadir secara virtual. Wisuda PKN STAN tahun 2021 digelar secara daring dengan dipimpin oleh Menteri Keuangan. Di tengah masa pandemi, SPMB PKN STAN juga menerapkan sistem baru dalam tata cara pelaksanaan ujian seleksi masuk, yaitu mengganti UMB dengan sistem UTBK, serta penyesuaian kurikulum dan penerapan sistem asrama baru. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menggelar Olimpiade Mengajar APBN yang diikuti oleh para guru tingkat SMA dari seluruh Indonesia, dengan tujuan menyebarluaskan dan menumbuhkan minat knowledge capture masyarakat dalam bidang keuangan negara dan pengelolaan APBN. Berbagai kegiatan webinar tematik juga diselenggarakan oleh unit-unit di BPPK, seperti Kemenq Korpu Open Class, Kemenq Korpu Talk, AP Corner, Brosis, Ngopi Hitam, dan masih banyak lagi. Yusuf, Pusdiklat KNPK, melaporkan. Kegiatan yang dilakukan di unit-unit di daerah juga cukup beragam. Di antaranya, kunjungan kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Medan, Sumatera Utara, yang berkesempatan menyampaikan pesan untuk para peserta pelatihan Balai Diklat Keuangan Medan. Saya hari ini ada di Medan. Saya ingin menyapa semua jajaran Kementerian Keuangan yang ada di Balai Diklat Kementerian Keuangan dan seluruh para pegawai yang mengikuti diklat di Kementerian Keuangan. Dalam suasana COVID, kita tetap bisa mengembangkan diri melalui berbagai upaya, termasuk dengan mengikuti diklat secara baik. Saya berharap badan-badan diklat di Kementerian Keuangan meningkatkan kemampuan dan juga konten sehingga makin relevan. Kepada seluruh peserta, saya harap terus semangat dan memiliki sikap profesional sehingga Anda semuanya mampu meningkatkan dan mengembangkan diri Anda. Belajar bukanlah suatu keterpaksaan. Belajar adalah sesuatu yang kita sadari akan membuat kita menjadi manusia lebih baik. Selamat belajar, selamat berlatih. Kementerian Keuangan terpercaya, Indonesia makin baik. BPPK, kita pembelajar. Balai Diklat, hebat. Kunjungan Kepala BPPK ke sejumlah unit BPPK seperti Balai Diklat Kepemimpinan Magelang dan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Ternyata banyak sekali ya Yudi kegiatan-kegiatan yang luar biasa di BPPK ini. Betul sekali Dwi, dan itu belum semua kegiatan yang dapat kita sajikan. Tentunya banyak sekali kegiatan rutin lainnya di Pusdiklat, PKN STAN maupun di Balai Diklat yang terkait dengan TUSI BPPK. Baik Yudi, kita masih ada satu segmen lagi setelah ini, namun akan kita saksikan setelah pariwara berikut ini. Kemenq Korpu Talk membuat yang sukar menjadi familiar. Saksikan hanya di BPPK Kemenkeu RI. Pemirsa, di tengah berbagai tantangan dan situasi yang tidak ideal, BPPK masih dapat melakukan berbagai terobosan, inovasi, capaian, dan meraih beragam prestasi dan penghargaan. Hal itu menunjukkan komitmen yang kuat dari BPPK untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Penasaran? Mari kita saksikan liputan berikut ini. Dalam pengembangan teknologi dan informasi, BPPK melakukan berbagai inovasi di antaranya dengan meluncurkan KLC Mobile versi Android dan iOS. Hal ini selaras dengan semangat belajar tanpa batas, belajar dari mana saja dan kapan saja, cukup dari genggaman tangan. Untuk memperkuat posisi KLC sebagai portal pembelajaran, BPPK juga telah memulai proses integrasi data KLC generasi pertama dengan KLC generasi 2 yang telah mengalami peningkatan fitur dan performa. Fitur Knowledge Management System atau KMS juga dibenamkan pada KLC generasi 2 sebagai wadah pengetahuan berbagai topik keuangan negara dan topik-topik tematis lainnya. Untuk menumbuhkan semangat kemandirian belajar, BPPK juga melakukan pembaharuan terhadap fitur KC Fun Quest yang merupakan implementasi gamification dalam pembelajaran, sehingga peserta mendapatkan pengalaman yang berbeda dalam mengeruk pengetahuan.
Semangat mendokumentasikan pengetahuan juga melahirkan inovasi dengan pembuatan knowledge capture yang dikemas dalam bentuk buku profesional biografi yang mengcapture pengetahuan dan pengalaman-pengalaman berharga para pejabat di Kementerian Keuangan. Di antaranya Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bapak Budiarso Teguh Widodo, dan Bapak Marwanto Harjo Wiryono. BPPK juga meluncurkan Liga Inovasi sebagai wadah inovasi-inovasi yang lahir dari para warga BPPK untuk dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kemajuan organisasi. Selain berbagai inovasi tersebut, BPPK juga berhasil meraih prestasi dan penghargaan, di antaranya meraih penghargaan sebagai PPID Informatif tingkat Kementerian Keuangan, meraih penghargaan sebagai Top Digital Award untuk pengembangan KLC, Majalah Edukasi Keuangan meraih penghargaan 2021, meraih juara data storytelling pada ajang HORI 75. Tidak hanya melalui media-media yang dimiliki, BPPK juga menyebarkan informasi dan pengetahuan melalui akun media sosial. Saat ini BPPK memiliki akun Instagram dengan 81.374 followers, akun Twitter dengan 27.900 followers, akun Facebook dengan 16.000 followers, dan akun YouTube BPPK dengan subscriber jumlah 50.500 per 25 November 2021. Tahun ini merupakan tahun pertama BPPK Kemenku merambah ke platform baru yakni TikTok sebagai upaya mengikuti perkembangan media digital. Sebagai apresiasi untuk kontribusi pegawai, BPPK juga memberikan penghargaan Pegawai Teladan BPPK dan Pegawai Berprestasi BPPK 2021. Harapannya, apresiasi ini dapat menjadi motivasi dan dorongan kepada seluruh pegawai BPPK untuk meningkatkan kinerja dan mengejar performa terbaiknya. Walau masih dalam suasana pandemi, BPPK tetap melayani dan menerima kunjungan benchmark secara virtual dari kementerian atau lembaga lainnya. Sampai dengan akhir November 2021, tercatat sebanyak 32 kunjungan dari kementerian atau lembaga dan instansi lainnya, seperti Kementerian PUPR, LAN, MA, Pemkot Yogyakarta, Kemen PPPA, Kementerian ESDM, BI Institut, RSCM Kemenkes, dan masih banyak lagi. BPPK juga melakukan studi banding ke pihak eksternal yakni Universitas Terbuka. Denny dan Nurlita melaporkan. Ya, Dwi, ternyata tahun 2021 menjadi tahun yang begitu istimewa bagi BPPK. Meski masih pandemi, di tengah segala keterbatasan dan tantangan, namun dari kegiatan dan capaian yang berhasil diraih sungguh luar biasa. Ya, betul Yudi. Tentunya ini menjadi modal yang sangat berharga dan juga menunjukkan bahwa BPPK siap menyambut tahun 2022 yang akan menjadi lebih menantang menghadapi pasca pandemi. Baik pemirsa, liputan tadi menandai akhir kebersamaan kita dalam Kilas Balik BPPK edisi spesial Kaleidoskop 2021. Saya Yudi. Dan saya Dwi. Serta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan ini pamit undur diri dan sampai jumpa di tahun 2022.